Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Pemeluk agama Islam tentu sudah tidak asing lagi dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran, riwayat kisah para wali Allah, serta kejadian luar biasa dialami manusia. Ada mukjizat yang merupakan kejadian luar biasa, yang dialami oleh para nabi terdahulu. Sedangkan karomah adalah anugerah untuk para wali. Di Indonesia, ada salah satu wali Allah, yang mempunyai karomah luar biasa. Yaitu Syekh Kiai Kholil Bangkalan. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak video berikut ini. Jangan lupa, like, share, komen, dan subscribe. Syekh Kiai Kholil merupakan salah satu ulama, karismatik yang ada di Indonesia. Beliau tinggal di Bangkalan, Madura. Pada suatu hari para petani timun di daerah Bangkalan sering mengeluh. Setiap timun yang siap dipanen selalu diambil pencuri. Begitu peristiwa itu terus-menerus, akhirnya petani timun itu tidak sabar lagi. Setelah bermusyawarah, maka diputuskan untuk sowan ke Syekh Kiai Kholil. Sesampainya di rumah Syekh Kiai Kholil, sebagaimana biasanya Kiai tersebut sedang mengajarkan kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Jurumiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. Ketika itu, kitab yang dikaji oleh sang kiai kebetulan sampai pada kalimat, Zaidun, yang artinya, Zaid telah berdiri. Lalu serta-merta Kiai Kholil berbicara sambil menunjuk kepada huruf, Zaidun, sebagai penangkal pencuri. Mereka puas mendapatkan penangkal dari Kiai Kholil. Para petani pulang ke rumah mereka masing-masing dengan keyakinan kemujaraban penangkal dari Syekh Kiai Kholil. Keesokan harinya, seperti biasanya petani ladang timun pergi ke sawah masing-masing. Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan di hadapannya. Sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Maka tak ayal lagi, semua pencuri timun yang selama ini merajalela diketahui dan dapat ditangkap. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat pencuri yang tidak bisa duduk itu. Semua upaya telah dilakukan, namun hasilnya sia-sia. Semua pencuri tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton orang yang semakin lama semakin banyak. Satu-satunya jalan agar para pencuri itu bisa duduk, maka diputuskan wakil petani untuk sowan ke Kiai Kholil lagi. Tiba di kediaman Syekh Kiai Kholil, utusan itu diberi obat penangkal. Begitu obat disentuhkan ke badan pencuri yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala. Dan para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi di ladang yang selama ini menjadi sasaran pencurian. Maka sejak saat itu, petani timun di daerah Bangkalan menjadi aman dan makmur. Demikian kisah karomah Syekh Kiai Kholil Bangkalan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.